Halo YouTube, balik lagi sama gue Hersa. Oke, kali ini gue bakalan ngebahas tentang apakah pasien transplantasi ginjal itu bisa berpuasa atau enggak. Nah, di sini gue juga bakalan ngasih note-note tertentu karena pasien transplantasi itu sebetulnya bisa berpuasa dengan resiko-resiko tertentu. Nah, pasien transplantasi ginjal itu dia itu setelah melakukan transplantasi ginjal seharusnya kehidupannya bisa normal, kembali seperti kayak orang-orang biasa, walaupun dengan beberapa kriteria. Misalnya dia harus makan obat seumur hidupnya, terus ada pantangan yang dilarang yang harus dihindari segala macam. Kalau untuk pantangan yang dilarang dan dihindari, kalian bisa nonton di video-video gue sebelumnya, itu gue udah ngejelasin apa aja sih pantangan dan yang harus dihindari. Gini, jadi pasien transplantasi itu kan ada 2 jenis obat ya yang bisa mereka konsumsi. Dari Prografnya 2 jenis, yaitu ada Prograf biasa dan Prograf XL. Nah, si Prograf biasa ini jam waktu konsumsinya itu adalah biasanya sehari itu 2 kali konsumsi. Ya, pertama jam 9 pagi, terus yang kedua jam 9 malam. Nah, terus biasanya ada obat juga yang nemenin itu sekitar jam 7 pagi. Nah, kalau misalnya ada siklus seperti ini tuh kan jelas-jelas kita nggak bisa puasa. Kalau kita puasa kan sahur jam 2, jam 3, jam 7 sudah batal. Itu aja udah nggak bisa melanjutkan puasa kan sebetulnya, karena ada minum obat. Jam 9 pagi juga kita ada minum obat. Nah, jadi pasien yang menggunakan Prograf biasa ini dia nggak bisa melakukan puasa karena ya seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, yang kedua ada obat namanya Prograf XL. Nah, di Prograf XL ini pasien transplantasi bisa melakukan puasa seharusnya ya, karena dia hanya diminum 1 kali 1 hari. Kayak misalnya dia minum jam 9 malam, terus dia besoknya lagi akan minum jam 9 malam lagi. Nah, kalau kita misalnya puasa jam 3, jam 2 nih kita sahur, terus baru buka lagi jam 6, itu kan tidak mengganggu sama sekali obat yang dikonsumsi ya. Yang sama sekali tidak mengganggu obat yang dikonsumsi. Jadi pasien transplantasi ini bisa melakukan puasa. Nah, ada juga nih cerita nih dari gue. Jadi gue tuh dulu awal transplantasi itu makan obatnya Prograf XL. Nah, di awal transplantasi itu kan kalau makan Prograf itu kan biasanya ada nilai tacrolimusnya ya. Nah, nilai tacrolimus ini mempengaruhi dengan kinerja transplantasi ginjalnya. Nah, kalau misalnya lebih tinggi itu lebih bagus untuk di awal. Tapi kalau misalnya sekarang tuh sekitar 4 sampai 5 tuh udah cukup. Nah, di awal itu kan dicari nilai tacrolimusnya tinggi ya, misalnya 5, 6 gitu. Nah, saat gue dengan minum Prograf XL dengan dosis maksimal dan ternyata nilai tacrolimus gue nggak mencapai target yang diinginkan Prof itu. Nah, sehingga setelah seminggu kalau nggak salah, 2 minggu saya agak lupa, itu Prof menggantikan obat saya menjadi yang Prograf biasa yang sehari 2 kali. Nah, dari minum obat yang biasa itu akhirnya saya bisa nilai tacrolimus saya itu bisa naik lagi gitu. Jadi dari yang tadinya di bawah 4 gitu akhirnya bisa 5 segala macamnya. Ada hal seperti ini gitu. Ini mungkin terjadi di teman-teman juga mungkin yang transplantasi. Jadi saat misalnya saya gitu mau melakukan puasa dengan mengganti obat saya ke Prograf XL, itu sebetulnya ada resiko kan, resiko yang di awal terjadi. Walaupun sekarang saya udah transplantasi udah mungkin 8 tahun, dengan asumsinya nilai tacrolimusnya tidak harus setinggi itu, seharusnya mungkin bisa-bisa aja. Tapi mungkin saya harus mengkonsultasikan lagi dengan dokter baiknya seperti apa. Nah, jadi mungkin kira-kira kayak gitu deh. Jadi pasien transplantasi bisa melakukan puasa, kesimpulannya gitu. Nah, walaupun dengan resiko-resiko tertentu. Kayak misalnya kalau gue ya tadi, kalau misalnya gue ganti obat, ada resiko dengan menurunnya nilai Prograf bisa membahayakan ginjal. Tapi kalau misalnya mungkin teman-teman yang pakai Prograf XL ya bisa-bisa aja. Oke, mungkin segitu video dari gue. Mohon maaf bila kalau ada salah-salah kata, dan mungkin ini videonya pendek juga. Oke, mungkin segitu dari gue ya. Makasih banyak.